Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, rezekinya mudah. Saat ini yang lagi banyak hutang, insya Allah saya doain semoga Allah lunasin hutangnya. Yang lagi punya impian, punya hajat apapun, insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur. Saya mengingatkan kepada diri saya, buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya, ayo sama-sama kita untuk terus banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, ayo teruslah latih jiwa kita ini untuk terus bersyukur di kondisi apapun. Walau faktanya saat ini kita lagi banyak utang, nggak apa-apa, katakan saja Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua katakan begitu. Udah jangan dengerin orang-orang itu mau bilang apa, kemudian jangan pikirkan dari mana caranya, bagaimana, udah serahkan sama Allah. Yang penting tugas kita yuk terus bersyukur. Insya Allah pelan-pelan nanti kehidupan kita tuh akan akan diperbaiki oleh Allah, akan meningkat secara rezeki, secara nikmat, insya Allah teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingatkan ya, sebelum materi seperti biasa, yuk yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silahkan hubungi nomor telepon di bawah ini ya, nomor saya. Boleh gabung ke grup, boleh juga mau ikut kelas online, yuk boleh, silakan. Nanti bisa japri saya, insya Allah nanti ada admin di sana. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas materi itu begini ya, tentang hutang, tetap tentang hutang. Gini, bertanyanya itu sebenarnya itu aja, cuman bedanya gini. Dia sudah ngelakuin tahajud, sudah ibadah, bahkan udah hampir sampai 1 tahun, tapi merasa hutangnya belum lunas. Kira-kira pertanyaan Pak Ustadz, saya sudah beribadah lebih kurang 1 tahun, tahajudnya tuh insya Allah saya kerjakan walaupun nggak rutin gitu ya, tetap dikerjakan, ibadah tetap dikerjakan, baca Quran, sholawat. Tapi kenapa ya kok belum ada keajaiban, belum ada solusi? Sementara hutang saya nih nggak lunas-lunas. Saya bingung Pak Ustadz harus bagaimana? Ya, saya jawabnya tuh begini ya, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Kita nggak bisa maksa. Yang tahu kapan Allah itu melunas, yang tahu hanya Allah. Kapan hutang kita lunas, kapan doa kita dikabulkan, kapan keajaiban itu datang, yang tahu itu Allah. Makanya selalu dikatakan ketika Anda beriadah mengamalkan amalan itu, fokusannya jangan pada keajaiban, fokusannya itu jangan pada hasil. Fokusnya itu bagaimana Anda bisa istiqomah, bisa ikhlas, bisa menikmatin setiap ibadah yang Anda lakukan itu. Perkara solusi, perkara keajaiban itu haknya Allah. Itu benar-benar wewenang Allah. Kita nggak bisa mencampuri urusan itu. Yang terpenting bagi kita, kalau memang kita sudah benar-benar melakukan amalan riyadhah itu, coba cek bagaimana keikhlasan hati kita dalam mengerjakan itu. Kemudian lisan kita mungkin sering menggibah, pokoknya kita tarik diri juga. Kenapa? Kalau memang benar-benar ibadah kita tuh udah 1 tahun gitu, misalnya kita merasa udah 1 tahun kita kerjakan, apalagi bisa istiqomah, saya merasakan nggak mungkin ya nggak ada pertolongan Allah, nggak mungkin keajaiban itu nggak datang. Saya meyakin nggak mungkin gitu, karena saya pernah mengamalkan tuh full sholat duha itu 6 rakaat selama 3 bulan, khusus sholat duha aja nih ya. Dulu di awal-awal ya, di tahun 2013 atau 2014, saya tuh kan mulai riyadhah itu tahun 2012 ya. Kalau nggak salah itu saya tahun 2013 tuh coba mengamalkan satu amalan yang dengan amalan itu saya ingin sekali pertolongan Allah datang. Saat itu yang saya pilih adalah sholat duha. Saya sholat duha itu benar-benar saya niatkan untuk mengerjakannya itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi, setiap jam 9 pagi itu saya wajibkan diri saya itu untuk sholat duha, jumlahnya 6 rakaat. Selebihnya itu saya nggak ngamalin apa-apa, sholat duha aja. Artinya ya tetap sholat wajib ya. Artinya pokoknya saya itu lebih mendominasi ke sholat duhanya itu. Saya kerjain tuh sholat duha tiap hari 6 rakaat, 6 rakaat, 6 rakaat. Saya ingin benar-benar menjadikan sholat duha itu sebagai kebutuhan lagi, sebagai kewajiban lah gitu. Kalau nggak ngerjain itu nggak enak gitu, teman-teman pasti tahu lah. Itu saya kerjakan. Saya merasakan awalnya memang berat, tapi saya paksa akhirnya sampai saat ini alhamdulillah tetap kita jaga. Di 3 bulan itu saya ingat benar tuh, di 3 bulan itu pertolongan Allah datang gitu. Artinya pertolongan Allah itu kemudahan yang saya rasakan tuh banyak sekali, dari rezeki, kemudian banyak hal lah pokoknya. Jadi saya meyakinin
dengan 3 bulan itu saya riyadhah aja, sholat duha, pertolongan Allah, kemudahan, keajaiban itu banyak terjadi sama saya. Apalagi kalau kita benar-benar merasa sudah misalnya sholat tahajudnya jarang tinggal, baca Qur'annya sudah setahun lagi kan, masa nggak ada sih keajaiban? Masa nggak ada sih? Nggak mungkin. Saya meyakini pasti ada keajaiban. Cuman kadang-kadang kita menilai keajaiban itu bentuknya harus besar, bentuknya harus hutang kita lunas. Nggak seperti itu. Keajaiban tuh simpelnya tuh begini deh. Misalnya ente besok harus bayar utang, nggak punya uang, ente udah ketakutan nih, terus ente doa sama Allah, bangun tahajud tengah malam berdoa sama Allah, ya Allah besok harus bayar utang, nggak punya uang gimana? Terus tiba-tiba besok Anda nggak ditagih tuh sama orang yang padahal besok tuh harus bayar utang, tanggal itu harus memang bayar utang, ternyata dia nggak nagih. Dan dengan dia nggak nagih itu termasuk pertolongan Allah dong. Dan itu termasuk keajaiban. Cuma kadang-kadang kita itu nggak peka atau nggak menyadarin hal itu, kita menganggap itu kebetulan saja, biasa saja. Sebenarnya itu juga keajaiban teman-teman semuanya. Kalau kita ingin dapatkan keajaiban yang besar, berarti harus kita besarkan juga ibadah kita kepada Allah. Nah makanya saya dalam hal riyadhahnya, itu saya benar-benar meyakinin secara utuh, secara kuat, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh riyadhah dan datang ke Allah, pasti pertolongan Allah itu datang. Pasti teman-teman. Dan pasti hutang kita lunas, pasti dibukakan jalan sama Allah. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Maka karena itu, kalau memang kita benar-benar ingin ditolong Allah, yuk pacu diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kan Allah itu sudah bilang ya, siapa yang takwa, Allah akan berikan rezeki dari yang tidak terduga. Siapa yang takwa, Allah akan buatkan jalan atas persoalan yang dia hadapi. Intinya, ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang dekat sama Allah, rutin istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah itu pertolongan Allah datang. Sholat wajib kita jaga, sholat qobliyah ba'diyah kita jaga, awal waktu lagi kita jaga, kemudian baca Qur'annya insya Allah kita istiqomahkan, sholawatnya nggak tinggal, istighfarnya nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal, tahajud juga nggak tinggal, baca zikir-zikirnya juga nggak tinggal, ditambah lagi dengan surah-surah Al-Waqi'ah kita baca, surah Yasin gitu, Ar-Rahman dan Al-Mulk. Ini kalau diamalkan semua, apalagi kalau sampai 1 tahun bisa istiqomah, saya meyakini nggak mungkin nggak ditolong Allah, itu nggak mungkin. Jangan sampai 1 tahun deh, 40 hari aja coba Anda itu amalkan itu secara istiqomah, saya meyakini pertolongan Allah itu pasti terjadi, pasti datang teman-teman, nggak mungkin enggak. Terus kalau nggak ke Allah, kita mau minta kemana lagi? Allah yang punya dunia ini, Allah yang tahu masa depan kita, Allah yang hadirkan masalah, dan Allah juga yang menyelesaikan masalah itu. Terus kalau nggak ke Allah, kita mau minta kemana? Nah ini saya agak kurang yakin nih, apakah dia benar memang riyadhah selama setahun ya. Saya wallahualam, saya nggak berurusan enggak ya. Saya sendiri itu tadi seperti saya katakan, 3 bulan aja saya mendawamkan sholat duha tanpa putus, itu keajaiban datang loh. Saya nggak sebutin keajaibannya, tapi kemudahan-kemudahan yang saya rasakan tuh banyak banget teman-teman semuanya. Apalagi kalau kita tahajudnya katanya sudah, baca Qur'annya sudah, sholawatnya sudah, semua ibadah itu dikerjakan, nggak mungkin pertolongan Allah, dan nggak mungkin hutangnya nggak lunas, nggak mungkin teman-teman semuanya. Saya nggak percaya dengan itu, mohon maaf ya. Tapi coba deh cek hati kita, keikhlasan kita bagaimana dalam melaksanakan ibadah itu, coba cek. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan buruk sangka, yang penting tetap jaga prasangka baik kita sama Allah. Kalau memang benar-benar setahun kita sudah riyadhah, sudah mengamalkan sholawat, tahajud dan lain sebagainya, kalau pertolongan Allah juga belum datang, coba deh dicek, benar-benar dicek. Bisa jadi keikhlasan kita, bisa jadi kita ibadah tetap tapi maksiat juga kita lakukan. Coba dicek, benar-benar dicek, nggak mungkin teman-teman semuanya. Saya saranin begitu deh. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, di perkara hutang ini kan yang terpenting itu bagaimana kita menguatkan mental kita ya. Karena orang yang berhutang itu mentalnya kan terganggu. Maksudnya terganggu itu bukan gila, tapi ya kecemasan, kadang berlebihan, takut, diteror. Namanya juga orang diancam, maki-maki karena nggak bisa berhutang, pastilah mentalnya terganggu. Nah, ketika di posisi seperti itu, itulah pentingnya kita untuk dekat sama Allah, sehingga kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa melewati itu semuanya. Makanya yang terpenting itu dalam
menyelesaikan hutang itu adalah Anda harus riyadhah, Anda harus dekat sama Allah, Anda harus benar-benar datang kepada Allah supaya Allah itu menguatkan jiwa raga kita untuk bisa melewati itu semua. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau yang memang sudah riyadhah tapi merasa hutangnya juga belum lunas, tadi saya katakan coba cek ibadah kita, pola pikir kita, kemudian bagaimana ya maksiat kita juga cek ya. Perlu pokoknya dicek. Pokoknya intinya tuh introspeksi diri deh. Introspeksi diri, tanya diri kenapa kok belum Allah bukakan jalan. Jangan salahin Allah, enggak. Bisa jadi bukan Allah tuh enggak. Pasti kita nih, pasti ada yang di diri kita yang enggak beres nih teman-teman semuanya. Jadi itu ya. Jadi kalau semua yang sudah riyadhah belum ada pertolongan Allah, saran saya coba cek, tanya diri kita. Insya Allah pasti ketemu dan insya Allah pasti ditolong sama Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.